Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan matkul fisika terapan dengan topik pembahasan 1. Kerangka acuan dan sistem koordinat, 2. Posisi dan perpindahan, 3. Kecepatan, 4. Percepatan. Kerangka acuan dan sistem koordinat. Kerangka acuan adalah suatu perspektif dari mana suatu sistem diamati. Dalam bidang fisika, suatu kerangka acuan memberikan suatu pusat koordinat relatif terhadap seorang pengamat yang dapat mengukur gerakan dan posisi semua titik yang terdapat dalam sistem, termasuk orientasi objek di dalamnya. Jenis-jenis kerangka acuan. Kerangka acuan inersia. Suatu kerangka acuan inersia bertranslasi dengan suatu kecepatan konstan, yang berarti kerangka acuan itu tidak berotasi, hanya bertranslasi, dan pusat koordinatnya bergerak dengan kecepatan konstan di sepanjang sebuah garis lurus dengan kecepatan tetap tanpa adanya komponen percepatan. B. Kerangka acuan non-inersia sunting. Suatu kerangka acuan non-inersia sebagai contoh mobil yang bergerak melingkar atau komedi putar yang sedang berputar, berakselerasi atau dan berputar. Hukum pertama Newton tidak berlaku dalam kerangka acuan non-inersial yang terlihat dengan adanya percepatan pada objek tanpa adanya gaya yang menyebabkan dalam kerangka acuan tersebut. Kecepatan konstan saja tidak cukup untuk membuat suatu kerangka acuan menjadi kerangka acuan inersia. Ia juga harus bergerak dalam garis lurus. Gerak berputar atau melengkung akan menyebabkan kerangka acuan tidak lagi menjadi inersia dikarenakan munculnya percepatan sentripetal. Oke, selanjutnya adalah posisi dan perpindahan. Posisi dapat dikatakan sebagai letak suatu benda relatif terhadap titik acuan, sehingga dalam menyebutkan atau menuliskan posisi suatu benda, maka kita memerlukan suatu titik referensi atau acuan yang sifatnya dapat berlaku umum bagi setiap pengamat. Perpindahan dapat didefinisikan sebagai panjang lintasan terpendek yang ditempuh dari titik awal ke titik akhir. Adapun cara untuk mengetahui lintasan terpendek ini adalah dengan cara menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Perlu diketahui bahwa perpindahan merupakan besaran vektor, sehingga selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Sebuah mobil menuruni jalan selama 30 detik. Kemudian mobil berbelok ke barat dengan kecepatan 15 milisecond. Di ujung jalan, kecepatannya naik menjadi 18 milisecond. Hitunglah perpindahan dari mobil tersebut. Menjawab pembahasan, diketahui U atau kecepatan awal benda adalah 15 milisecond, V kecepatan akhir benda 18 milisecond, dan T waktu untuk mencapai titik akhir. Yang ditanya adalah S atau perpindahan. Jawab, S sama dengan setengah U plus V, T sama dengan setengah 15 tambah 18, 30. Setengah 33 dikali 30. 16,5 dikali 30 sama dengan 495 meter. Jadi, perpindahan mobil tersebut adalah 495 meter. Oke, selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah besaran jarak yang ditempuh oleh benda setiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kecepatan ditentukan oleh perpindahan benda dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk berpindah, dengan memperhatikan arah perpindahan, dengan dibedakan menjadi kecepatan tetap dan rata-rata. Kecepatan tetap termasuk dalam gerak lurus beraturan, yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan kecepatannya tetap. Rumus kecepatan. Rumus kecepatan, jika mencari kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu. Jika mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Jika mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Maka rumus kecepatan rata-ratanya adalah
V sama dengan delta S per delta T. Saya akan menjelaskan contoh soal. Jarak Jakarta-Bandung adalah 195 km. Jika ditempuh dengan menggunakan mobil dengan kecepatan 65 km per jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut? Jawab. Diketahui S-nya tadi 95 km, V atau kecepatannya 65 km per jam, yang ditanya adalah waktu atau T. Maka rumusnya adalah T sama dengan V S per V. T sama dengan 195 dibagi 65, T sama dengan 3. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung adalah 3 jam. Yang selanjutnya adalah percepatan. Secara umum, percepatan dibagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan saat. Rumus percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Secara matematis, percepatan rata-rata dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Dengan A adalah kecepatan rata-rata, V2 adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal, T2 adalah waktu akhir, dan T1 adalah waktu awal. Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil sedang bergerak sepanjang jalan tol yang lurus. Kecepatan mobil mula-mula 15 meter per second. Jika kemudian pengendara mengerem setelah 5 second kecepatan menjadi 5 meter per second, maka kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah diketahui kecepatan mula-mulanya atau V0-nya yaitu 15 meter per second. Lalu kecepatan akhirnya yaitu 5 meter per second. Selang waktu tempuhnya yaitu 5 second. Dirumuskan yaitu A sama dengan Vt dikurang V0 per delta T. A sama dengan 5 dikurang 15 per 5. Jadi sama dengan min 10 dibagi 5 sama dengan min 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatan rata-rata mobil tersebut adalah min 2 meter per second kuadrat. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arah mobilnya berlawanan dengan kecepatan awal mobil tersebut. Selanjutnya ada percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat atau bisa dianggap limit waktunya mendekati 0. Rumusnya yaitu A sama dengan dV per dt. Bisa dijelaskan yaitu A sama dengan percepatan sesaat, dV merupakan perubahan kecepatan, dan dt merupakan perubahan waktu mendekati 0 karena terlalu singkat. Nah, contoh soalnya yaitu sebuah partikel bergerak dengan vektor posisi R sama dengan 2T kuadrat dikurang T dikali I ditambah T pangkat 3 ditambah T dikali J. Tentukan percepatan saatnya. Nah, diketahui V-nya yaitu 4T dikurang 1 dikali I ditambah 3T kuadrat ditambah 1 dikali J. Nah, percepatan saatnya T-nya 3 second. Jadi dimasukkan rumusnya A sama dengan dV per dt sama dengan D per dt. Dikali 4T dikurang 1 dikali I ditambah 3T kuadrat ditambah 1 dikali J. Sama dengan 4 dikali I ditambah 2 dikali 3T dikali J. Jadi percepatannya yaitu 4I ditambah 6TJ. Lalu untuk mencari T-nya, untuk mencari percepatannya jadi sama dengan 4I ditambah 6 dikali 3J. Percepatan sama dengan 4I ditambah 18J. Jadi vektor percepatannya
Jadi vektor kecepatannya yaitu akar 4 pangkat 2 ditambah 18 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah 324 sama dengan akar 340 meter per second kuadrat. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.